Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah, di mana alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala paling tidak sampai saat ini, sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita setelah nikmat iman dan Islam tentunya, yakni nikmat sehat dan nikmat sempat. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita nikmat sabar untuk melaksanakan ketaatan, sehingga kedua nikmat tadi, sempat dan sehat, kita mampu memaksimalkannya untuk kebaikan. Paling tidak dalam kesempatan ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang kemudian dilanjutkan dengan ta'limnya. Mudah-mudahan ini semua akan senantiasa menjadi tambahan amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah-mudahan akan senantiasa menjadi pemberat untuk timbangan amal kebaikan kita saat nanti di mizan di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang sumumul qalbi atau racun hati, di mana masalah ini disampaikan oleh Dr. Ahmad Farid, di mana dalam kitabnya ini Tazkiyatun Nufus beliau banyak mengutip pendapat Ibnu Rajab Al-Hambali, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, juga Abu Hamid Al-Ghazali dari kitab Ihya Ulumuddin tentunya. Nah, di dalam kitab ini beliau menyebutkan bahwasannya, kata beliau, sumumul qarbi arba'atun, bahwasannya racun hati itu ada 4 gitu. Atau ada 4 hal yang membuat hati kita akan menjadi kotor, yang membuat hati kita akan menjadi berpenyakit, tidak sehat, yang membuat hati kita berkarat gitu ya. Ada 4 hal kata beliau. Dan kata beliau 4 hal ini merupakan 4 sebab dari sekian banyak sebab tentunya yang paling berdampak pada berkaratnya hati dan kotornya hati. Kata beliau yang pertama adalah fudulul kalam, berlebihan dalam berbicara. Kedua kata beliau adalah fudulun nazar, berlebihan dalam memandang. Kemudian ketiga kata beliau adalah fudulut ta'am, berlebihan dalam makan. Kemudian yang keempat kata beliau adalah fudulul mukhalatah, berlebihan dalam bergaul atau berinteraksi atau bermuamalah. Kesemuanya dalam 4 sebab teracuninya hati ini beliau menggunakan kalimat fudul, artinya berlebihan. Sehingga dengan demikian bahwasanya dari 4 hal tadi, supaya tidak berlebihan, berarti kita harus memiliki takaran. Kita harus memiliki standar, kita harus memiliki barometer gitu. Maka dalam hal ini mari kita coba lihat satu persatu dari ke-4 hal ini. Yang pertama, berlebihan dalam berbicara. Kata para ulama, lisan kita itu bebas nilai secara dasar ya, pada dasarnya gitu. Pada dasarnya lisan kita ini bebas nilai. Dan akan muncul nilainya saat kita gunakan untuk berbicara gitu. Jadi kalau lisan kita tidak digunakan untuk berbicara, ya belum ada atau belum kelihatan nilainya. Maka lisan kita akan kelihatan dan muncul nilainya saat kita gunakan untuk berbicara gitu. Nah, maka ketika kita menggunakan lisan kita untuk berbicara, saat itulah kita harus memilih dan menjadikan standar yang tepat, barometer yang benar, supaya pembicaraan kita itu tidak
terkategorikan berlebihan dalam berbicara itu, tapi sesuai standar, sesuai barometernya, sesuai aturannya, sesuai ketentuannya gitu, tidak berlebihan. Kenapa harus senantiasa mengacu kepada standar yang benar, barometer yang sesungguhnya? Karena kata beliau dalam buku ini dikatakan bahwasanya innal insana yazra'u al khaira wasyarra bilisanihi wa amalihi. Bahwasanya kata beliau, sesungguhnya manusia itu dia akan menanam kebaikan dan keburukan itu imma dengan lisannya atau dengan perbuatannya gitu. Maksudnya imma dengan perkataannya atau dengan perbuatannya. Sehingga kata beliau, faman zara'a au faman yazra al khaira fayahsidu al khaira wa man yajra asyarra fayahsidu an-nadam gitu. Bahwasanya kata beliau, adapun nanti di akhirat kelak itu adalah saatnya setiap hamba itu memanen atau menuai apa yang dia tanam di dunia dari perkataan dan perbuatannya. Barang siapa yang menanam kebaikan dengan perkataan dan perbuatannya, maka ia akan mendapatkan kemuliaan nanti di akhirat kelaknya. Tapi barang siapa yang menanam keburukan dengan perkataan dan perbuatannya, maka penyesalanlah yang akan dia dapatkan nanti di akhirat kelak. Bahkan kalau bicara masalah penyesalan, maksudnya penyesalan orang yang tidak memaksimalkan perkataan dan perbuatannya dalam kebaikan, akan dirasakan juga pada saat ihtidhar atau sakaratul maut gitu ya, dalam hal ini. Kalau kata Imam Ibnu Katsir itu dalam kitab tafsirnya, kata beliau bahwasanya kullu al-mufarrid atau kullu mufarridin yandamu indal ihtidhar gitu. Bahwasanya setiap orang yang tidak menggunakan perkataan atau perbuatannya untuk kebaikan, yandamu indal ihtidhar gitu, maka dia akan menyesal saat ihtidhar atau sakaratul maut gitu. Sehingga beliau menegaskan bi anna an-nadam indal ihtidhar laisa faqat lil kafirin wa innama lil mujrimina amatan gitu. Bahwa penyesalan ketika ihtidhar atau sakaratul maut bukan hanya untuk orang kafir, tapi juga untuk setiap hamba kafir atau mengaku mukmin, tapi mukminnya mukmin yang lalai dari menjaga lisan dan juga perbuatannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Untuk kita bisa melihat atau mengukur pembicaraan kita ini berlebihan atau tidak, sesuai dengan standarnya atau menyalahi standarnya, sesuai dengan barometernya atau jauh dari barometernya gitu. Maka untuk bisa melihat barometer yang benar, salah satunya bisa dilihat dalam surat An-Nisa ayat 114. Kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 114 itu, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 114 itu, bahwasanya la khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan, la khaira, tidak ada kebaikan fi katsirin min najwahum, pada kebanyakan pembicaraan mereka, termasuk pembicaraan kita tentunya di dalamnya. Gitu. Kemudian bagaimana pembicaraan yang seperti apa yang memiliki nilai kebaikan di dalamnya? Allah menjelaskan, illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Kecuali pembicaraan, obrolan, perkataan yang di dalamnya mengandung makna, menyeru kepada kebaikan, mencegah dari kemunkaran, dakwah lah gitu, dengan singkat kata. Pembicaraan yang mengandung makna, mengandung nilai dakwah. Au amara bi sadaqatin, atau mengajak agar memperbanyak sedekah, atau juga mengajak agar senantiasa mengedepankan yang namanya islah, ya, perdamaian, ya, bukan perdebatan, tapi perdamaian. Ya. Kemudian juga bisa kita lihat misalnya di dalam surat Fussilat ayat 33 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi
wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Kata Allah, siapakah orang yang paling baik perkataannya atau pembicaraannya bila dibanding dengan orang yang mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Gitu. Siapakah orang yang paling baik perkataannya bila dibanding dengan orang yang menggunakan perkataannya, menggunakan pembicaraannya untuk senantiasa mengajak orang ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimman da'a ilallah wa amila salihan, dan juga senantiasa mengajak orang atau menggunakan lisannya untuk mengajak orang agar senantiasa bertaqarrub kepada Allah dengan melakukan amal soleh. Dan juga senantiasa memotivasi orang agar senantiasa bangga menjadi seorang muslim, bangga menjadi seorang muslimah, sehingga senantiasa berkata dalam dirinya, inni muslimun wa qala innani minal muslimin, mengatakan aku ini sebagai seorang muslim, aku ini sebagai seorang muslimah. Kan dalam Al-Qur'an ayat lain juga Allah memerintahkan kepada kita, fa ashhidu bi anna muslimun, perlihatkanlah, saksikanlah kepada mereka bi anna muslimun, kami ini seorang muslim dan muslimah. Kami siap bergaul dengan siapapun, bermuamalah dengan siapapun, berinteraksi dengan siapapun, tapi kami tetap akan memunculkan ciri khas kami bahwa kami adalah seorang muslim, kami adalah seorang muslimah gitu. Sehingga ada sebuah pernyataan untuk orang muslim tentunya bahwasannya kita itu harus seperti apa? Seperti ikan di lautan. Air laut itu tidak ada yang yang tidak asin kan? Asin semua. Tapi ternyata ikan yang ada di lautan tidak ikut asin. Tetap saja dia tawar, tidak ikut menjadi asin. Sehingga muncullah sebuah pernyataan, yakhtalitun walakin yatamayyazun. Seorang muslim itu yakhtalitun, tidak boleh hidup sendirian, menyendiri, jauh dari keramaian, harus senantiasa yakhtalitun, berbaur, bersosialisasi, berinteraksi dengan siapapun. Akan tetapi ingat, harus senantiasa muncul ciri khasnya, yatamayyazun gitu. Tapi kelihatan bedanya gitu. Sehingga kalau misalnya misal kita sedang asik ngobrol dengan siapapun, akrab lah gitu, ketika ngedengar adzan ya wayahna gitu, munculkan ciri khas kita gitu. Sebagai seorang muslim, saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang dikedepankan, perintah Allah yang senantiasa diutamakan gitu. Makanya kalau berbicara tentang bahwasanya mengutamakan perintah Allah itu, saya jadi ingat tentang sebab kenapa Nabi Ibrahim diberikan gelar Khalilullah gitu ya. Kenapa Nabi Ibrahim diberikan gelar Khalilullah gitu. Yang diberikan gelar Khalilullah kan hanya dua, Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim, atau dibalik juga boleh lah. Seperti dalam salah satu ayatnya dikatakan, kata Nabi, innallaha ittakhadani khalilan kama ittakhadallahu Ibrahim khalila gitu. Sesungguhnya Allah telah menjadikanku dan memberikan gelar kepadaku atau menggelariku dengan khalil, sebagaimana Allah juga telah menjadikan Ibrahim itu sebagai khalil. Kalau dalam ayatnya, wattakhadallahu Ibrahim khalila gitu, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Kalau diterjemahkan sama, kekasih Allah. Tapi dalam konteks bahasa Arab, kekasih Allah itu bisa Habib, bisa juga Khalil gitu. Padahal kan Allah itu tentunya banyaklah hamba Allah yang Allah sukai, banyak hamba Allah yang Allah kasihi. Tapi gelar Khalil hanya untuk Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad gitu. Salah satu penyebabnya adalah bahwa Nabi Ibrahim senantiasa total dalam ketaatannya kepada Allah. Tajarrud fi ta'atihi lillah. Dia total dalam ketaatannya kepada Allah. Perintah Allah dia posisikan di atas segalanya. Gitu. Ya, banyaklah buktinya gitu ya. Gitu. Ya, walaupun beresiko perintah Allah itu. Ya, dakwah Nabi Ibrahim diperintahkan dakwah, misalkan beresiko sampai dibakar gitu kan. Bukan mau dibakar, memang beneran dibakar gitu. Tapi apakah Nabi Ibrahim mundur dari dakwahnya karena takut dengan panasnya api? Tidak. Nabi Ibrahim berserah diri kepada Allah, dibarengi dengan keyakinan bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan hambanya yang berada di atas jalannya, yang memperjuangkan syariatnya gitu.
Dan Allah mengapresiasi keyakinan Nabi Ibrahim dan kepasrahannya, sehingga Allah katakan apa kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, gitu. Di mana Allah rubah, di mana api itu wataknya panas karena Allah yang menjadikan api panas. Saat Allah menghendaki api itu dingin, seketika menjadi dingin dan tidak membuat Nabi Ibrahim menjadi terbakar, gitu ya, dalam hal ini. Kita lihat total dalam katanya, itu kan beresiko. Atau misalnya ketika Nabi Ibrahim disuruh untuk meninggalkan putranya Nabi Ismail yang masih bayi dengan ibunya atau istri Nabi Ibrahim di lembah, di mana di situ tidak ada tanaman sedikit pun, tidak ada air dan lain sebagainya, gitu. Tapi Nabi Ibrahim dalam hal ini ketika yang memerintahkannya Allah, Nabi Ibrahim tanpa pikir panjang dengan mantap ia laksanakan perintah Allah. Padahal kalau diukur dengan logika meni tega teuing gitu kan, begitu. Salaki macam apa itu? Macam apa? Tega meninggalkan anak dan istrinya atau istri dan anak yang masih bayi di lembah yang memang jauh kemana-mana, walaupun dalam kisahnya dekat ke Mekah. Karena awalnya Nabi Ibrahim disuruh untuk membawa anak dan istrinya ke Mekah. Tapi ketika sampai di sebuah lembah itu disuruh seketika untuk membiarkan dan meninggalkan anak istrinya di situ. Sampai dalam kisah kan tarik-tarik sama istrinya, Ibrahim mau kemana kamu? Mau tega-tega meninggalkan aku, gitu. Tapi Ibrahim tidak berkata, tidak berkomentar dan tidak menjawab. Sehingga istrinya penasaran. Ditanya, wahai Ibrahim, apakah engkau melakukan ini semua karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Baru Nabi Ibrahim menjawab, iya wahai istriku, aku melakukan ini semua karena Allah yang memerintahkanku. Apa jawab istrinya? Karena istrinya salihah, maka istrinya tidak ngambek. Tapi kata istrinya, wahai Ibrahim, kalau memang Allah yang memerintahkan itu, laksanakan. Aku yakin Allah tidak akan pernah menelantarkanku dan juga anak. Gitu. Maka dari ini bahwasanya tadi itu bahwa ketika bicara tentang mengedepankan dan mendahulukan perintah Allah itu, saya selalu ingat dengan kenapa Nabi Ibrahim disebut dengan Khalilullah, gitu ya. Baiklah, hadirin wal hadirat, kita kembali bahwasanya di dalam surat Fussilat, gitu ya, Allah menjelaskan tentang barometer, ya, atau standar agar pembicaraan kita itu tidak dikategorikan sebagai fudulul kalam, pembicaraan yang berlebihan, gitu. Sehingga dalam hal ini bagaimana kalau misalnya kita banyak bicara untuk menyampaikan kebaikan, menyampaikan syariat Islam, menyampaikan nilai-nilai Islam yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, apakah itu berlebihan dalam berbicara kategorinya? Tidak. Gitu. Sebab itu barometer perkataan yang baik, itu standarnya. Justru dari kebenaran kita tidak boleh berdiam diri, kita tidak boleh bisu terhadap kebenaran. Gitu. Sehingga dalam sebuah pernyataan dikatakan di sini yang terjemahnya adalah bahwasanya ketika seseorang itu banyak berbicara tentang kebatilan, berarti dia syaitanun natiq, dia itu adalah syaitan yang sedang berbicara. Dan ketika seseorang itu membisu dari kebenaran, berarti dia syaitanun akhras, berarti dia adalah syaitan yang sedang membisu. Gitu. Nah, maka dalam hal ini kita ketika yang kita sampaikan itu kebenaran, kebaikan, hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebanyak apapun kita bicara tidak termasuk kategori fudulul kalam. Karena emang sesuai dengan porsinya, sesuai dengan standarnya, sesuai dengan barometernya. Kita bicara itu pada kebaikan, mengandung unsur atau nilai dakwah, ya, mengajak sesama ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian juga kita lihat di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Di antara yang meriwayatkan hadis ini Imam Ahmad juga Ibnu Majah, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalamu ibni adama kulluhu alaihi illa lahu ma khala amrun bil ma'ruf aw nahyan an munkarin aw dzikran lillahi azza wa jalla. Gitu. Kata Rasulullah bahwasanya setiap perkataan anak Adam itu akan berdampak negatif untuk dirinya, akan menjadi bencana untuk dirinya, gitu. Ketika perkataan yang diluncurkan, disampaikan oleh anak Adam itu tidak ada unsur atau makna amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar. Gitu. Ketika pembicaraan di dalamnya itu tidak ada makna dakwah, dakwahkan secara umum menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, gitu. Kemudian juga kata beliau
di samping itu tidak ada unsur apa? Dzikrullah. Gitu. Tidak ada unsur berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari dua ayat tadi juga dari hadis ini secara umum gitu ya, kita bisa melihat bahwa barometer pembicaraan kita, standar pembicaraan kita adalah apa? Secara umum kebaikan, bukan keburukan. Kebaikan yang seperti apa? Ya kalau dirinci tadi menyeru kepada ya kebaikan, mencegah dari kemunkaran. Mungkin itu masih umum. Nanti tadi ada sedikit misalnya dirinci, mengajak atau menyeru agar senantiasa menjunjung tinggi apa? Semangat untuk islah, untuk damai. Mengajak untuk senantiasa bersedekah gitu, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau di hadis ini mengajak untuk apa? Untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan semakin lembut, hati kita akan semakin bersih, jiwa kita akan semakin jernih. Ketika hati kita bersih, jernih, tidak berkarat, ya tidak berpenyakit, maka akan sangat mudah tentunya untuk menerima kebenaran, akan sangat terbuka untuk menerima nasihat dari siapapun gitu. Akan tetapi ketika hati kita bermasalah, maka pada saat itu nur-nur ilahi, cahaya-cahaya kebenaran akan sangat sulit untuk bisa nempel dalam hati kita. Sehingga kalau kata Imam Hasan Al-Banna, kebenaran itu atau cahaya kebenaran itu ibarat arus listrik gitu. Kalau misalnya kulit kita tidak dihalangi apapun, maka sekecil apapun arus listrik ditempelkan ke kita, maka akan terasa bahwa ada arus listrik yang sedang menyentuh kulit kita, ditempelkan ke kita. Tapi ketika dihalangi kain misalnya, maka semakin tebal penghalangnya, akan semakin sulit untuk bisa dirasakan bahwa sesungguhnya sedang ada apa? Sedang ada arus listrik yang ditempelkan ke kita. Begitu juga halnya dengan kebenaran ketika disampaikan ke dalam hati kita, maka akan sangat ditentukan sikap kita itu oleh keadaan dan kondisi hati kita gitu ya. Sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, maaf kalau tidak salah riwayatnya Muslim, bahwa kata Rasulullah SAW, inna mathala al-ilmi wal hidayah allati bu'istu bihima, bahwasanya kata Rasulullah, kalau diumpamakan atau perumpamaan ilmu dan hidayah di mana aku diutus dengannya, kama halil gaith, bagaikan hujan yang lebat. Kemudian asobat ardon, menimpa bumi. Kemudian kata Rasulullah SAW, saat air hujan yang deras itu menimpa bumi, tanah gitu, maka respon tanah itu berbeda. Ada tanah yang khisbah, yang subur, di mana responnya dia menyerap air itu, menyerap ke dalam bumi. Kemudian karena dia mampu menyerap air itu, sehingga tanah itu semakin subur. Karena tanah itu semakin subur, pada akhirnya dengan izin Allah tentunya mampu menumbuhkan apa? Berbagai macam tanaman yang subur juga. Nah begitu juga hati kita. Saat hati kita sedang subur, saat hati kita sedang sehat, saat hati kita sedang tidak berkarat, maka saat ilmu atau hidayah, irsyad itu disampaikan kepada kita, maka hati kita siap menerimanya. Bukan sekedar menerima, tapi kita mencoba untuk mentadaburinya. Kemudian setelah kita faham, kita mencoba untuk mujahadatun nafsi, melawan ajakan hawa nafsu, untuk senantiasa kita mampu apa? Memunculkan amal dari ilmu yang telah kita miliki gitu. Karena ketika ilmu telah kita miliki, tidak serta-merta akan membuahkan amal. Kenapa? Sebab untuk membuahkan amal itu ada apa? Ada hawa nafsu dalam diri kita gitu, yang selantiasa menghalangi kita, membelokkan kita dari kebenaran itu, atau paling tidak membuat langkah kita menjadi lambat untuk melakukan kebenaran itu gitu. Itu kata Rasulullah. Jadi hati kita harus senantiasa dikondisikan, sehingga kalau diibaratkan harus seperti tanah yang subur yang senantiasa ditimpa air hujan, kemudian mampu menumbuhkan. Tapi ada kondisi hati yang seperti tanah lempung kata Rasul. Ketika ditimpa air hujan itu, dia hanya mampu menampung air saja, tapi tidak mampu menyerapnya. Lihat misalnya di oase ya, atau danau-danau gitu. Air banyak ditampung, tapi lihat di tengah danau itu, apakah ada tanaman yang numbuh? Sulit untuk bisa dilihat bahwa di tengah danau ada tanaman yang numbuh. Banyak tanaman yang tumbuh begitu. Tapi air itu bisa ditampung.
sehingga orang lain bisa memanfaatkannya untuk nyuci, untuk minum, untuk misalnya mengairi tanaman dan lain sebagainya gitu. Nah, begitupun saat hati kita kondisinya hanya sebatas itu, menampung ilmu, sehingga belajarnya bukan untuk diamalkan, tapi belajarnya hanya untuk nanti ditampilkan suatu saat bahwa aku hebat, aku banyak pengetahuan, aku banyak pemahamanku luas dan mendalam dan lain sebagainya, sehingga saat orang bertanya dia jawab, saat orang meminta penjelasan dia jelaskan. Tapi saat orang berharap bahwa ilmu yang luas yang dia miliki membuahkan amal, ternyata tidak bisa dilihat dalam kesehariannya. Itu bagaikan tanah lempung, sanggup menampung air, tapi sayang tidak bisa diharapkan untuk sanggup menumbuhkan tanaman, beragam tanaman yang bagus gitu. Tapi itu masih mending lah, bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang paling parah lagi kata Rasulullah, ibarat batu cadas hati kita itu. Ada kalanya seperti itu. Sehingga ketika nasihat disampaikan kepada kita, sekali berapapun yang menyampaikannya, hati kita menolak. Bagaikan batu cadas ditimpa air. Jangankan kita berharap bisa tumbuh tanaman dari batu cadas itu, untuk bisa menampung air saja tidak bisa diharapkan. Kemana-mana airnya gitu, tidak tertampung gitu, apalagi sampai mampu diserap kemudian memunculkan tanaman yang subur juga gitu. Nah, maka tentunya sangat butuh kita itu bahwa hati kita senantiasa subur, senantiasa sehat, senantiasa tidak berkarat gitu. Nah, salah satu upayanya adalah dengan senantiasa menjaga lisan kita, agar lisan kita atau pembicaraan kita selalu sesuai dengan ketentuannya, selalu distandarkan oleh kita dengan standar yang semestinya gitu. Ya, salah satunya adalah tadi bisa dilihat di surat An-Nisa 114, Fussilat ayat 33 gitu ya. Dan juga hadis Nabi yang barusan, perbanyaklah berzikir gitu. Kenapa? Karena kata salah seorang ulama di sini, Ibnu Rajab kalau tidak salah, kata beliau bahwa likulli syai'in jala'un, bahwasanya segala sesuatu itu ada pengkilatnya gitu, ada pembersihnya gitu. Kemudian wajala'ul qalbi adzikru atau dzikrullah. Dan pengkilat untuk hati yang berkarat, pengkilat untuk hati yang bermasalah, yang tidak sehat, yang kotor adalah dzikrullah, dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga pernyataan lain bahwasanya kata beliau bahwa Allah karim, sadul qalbi bi amrayni wa jala'uhu bi amrayni, bahwasanya hati kita akan kotor, akan berkarat, tidak sehat, berpenyakit bi amrayni, dengan dua hal. Apa dua hal itu? Al-ghaflatu wal ma'siyah. Goplah artinya lalai dari berzikir kepada Allah, dari mengingat Allah, wal ma'siyah, dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jala'uhu bi amrayni, dan juga hati yang sedang berkarat itu bisa dibersihkan juga dengan dua hal. Apa dua hal itu? Yakni al istighfar wa dzikrullah. Setelah bermaksiat kan diimbangi harusnya dengan apa? Memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan apa? Memperbanyak zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada perkataan yang perlu kita renungkan. Kata beliau ini mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu. Di iman seseorang tidak akan pernah lurus, tidak akan pernah bagus, tidak akan pernah mulus hatta yastaqima qalbuhu, sehingga hati orang itu lurus terlebih dahulu, mulus terlebih dahulu, bersih terlebih dahulu, jernih terlebih dahulu, tidak berkarat gitu. Baru nanti imannya akan bagus. Kenapa? Karena hati ini tempatnya iman. Gitu. Sehingga kata para ulama, ihfadhil lisan li'anna lisana wi'aul iman au makanul iman. Hendaklah jaga dan pelihara hati, karena hati itu adalah tempatnya keimanan gitu. Nah, maka la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu. Iman seseorang tidak akan lurus, tidak akan kuat, sehingga hatinya terlebih dahulu diluruskan, dibersihkan, dijernihkan gitu. Kemudian kata Rasulullah, wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Kata Rasul bahwasanya hati seseorang itu tidak akan bersih, tidak akan lurus, tidak akan jernih hatta yastaqima lisanuhu gitu.
Sehingga lisannya diluruskan terlebih dahulu, perkataannya dimuluskan terlebih dahulu, perkataannya distandarkan terlebih dahulu dengan standar syariat yang semestinya, yang sebenarnya gitu. Tidak asal bicara gitu. Sehingga terkait dengan hal ini mungkin kita tahu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim atau muttafaq alaih, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut gitu. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan juga hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah ia berbicara yang baik, atau kalau tidak bisa maka hendaklah dia itu berdiam diri saja gitu. Tapi hadis ini dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Kata beliau, hadis ini bukan berarti menyuruh kita bisu seharian misalnya, atau bisu seminggu, enggak. Jadi kata beliau maksudnya bahwasanya kita harus mempertimbangkan terlebih dahulu, merenungkan terlebih dahulu, memikirkan dan mentadaburi terlebih dahulu dari pembicaraan kita itu isinya apa gitu. Kalau memang baik, maslahat, bermanfaat untuk diri dan juga umat, maka silahkan ucapkan, silahkan omongkan, obrolkan. Tapi kalau tidak, ya ditahan gitu. Sehingga dalam hal ini pilihannya adalah bahwasanya ketika kita misalnya tahu bahwa perkataan itu baik, jangan ditahan, disampaikan. Karena itu kewajiban kita. Kata Rasul, balighu anni walau ayah gitu. Jangan sampai dalam hal ini kita tahu bahwa itu baik kemudian tidak disampaikan, hanya untuk sendiri saja. Apakah bagus ketika diperuntukkan untuk sendiri saja? Tidak. Karena orang yang soleh yang sesungguhnya, kalau kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, adalah orang yang solihun li nafsihi wa muslihun li ghairihi. Orang yang senantiasa melakukan perbaikan ke dalam untuk dirinya sendiri maksudnya, juga berupaya untuk memperbaiki sesamanya, orang sekitarnya gitu. Dan yang lebih berhak untuk mendapatkan dakwah kita, pencerahan kita adalah keluarga kita tentunya gitu. Sehingga kalau kata siapa, Allah karim, Imam Ibnu Taimiyah itu, aqimil Islam fi nafsika sayaqumu fi biladika. Kata beliau, tegakkan nilai Islam pada dirimu masing-masing, maka suatu saat nanti lihat dengan izin Allah nilai Islam itu akan tegak pula di negerimu. Itu dimulai dari diri sendiri, kemudian keluarga, kemudian masyarakat terdekat dan seterusnya, kira-kira seperti begitu. Gitu. Maka dalam hal ini bahwasanya Rasulullah SAW menasihatkan kepada kita agar senantiasa kita menjaga lisan, sehingga kalau lisan kita dijaga, nanti diharapkan hati kita akan menjadi bersih dan jernih. Ketika hati kita bersih dan jernih, maka derajat keimanan kita akan menanjak dan menguat, kokoh, terhunjam kuat di dalam hati kita ini. Maka untuk bisa menjaga lisan kita ini senantiasa tidak berkata kotor, maka harus direnungkan terlebih dahulu, difikirkan terlebih dahulu. Sehingga ketika ada salah seorang sahabat yang berminta nasihat kepada Rasulullah, wasiat, kata sahabat tersebut, ya Rasulullah, atau ausini ya Rasulullah, kata sahabat, wahai Rasul, berikan aku wasiat. Kemudian Rasul balik bertanya, amustausin anta, apakah kamu betul-betul meminta wasiat kepadaku? Kata sahabat itu, bala ya Rasulullah, iya wahai Rasul. Kemudian kata Rasulullah SAW, idza hamamta ala amrin fatadakkar aqibatahu. Kata Rasul, kalau kamu betul-betul meminta nasihat, wasiat kepadaku, ingat, camkan, idza hamamta ala amrin, apabila kamu hendak melakukan sesuatu, kalau perbuatan, atau mengucapkan sesuatu kalau berupa perkataan, pembicaraan, kata Rasul, fatadabbar aqibatahu, maka pertimbangkan, pikirkan terlebih dahulu dampak dan akibatnya gitu. Kemudian kata Rasul, in kana khairan famdihi, kalau ternyata setelah direnungkan, dipikirkan, dampaknya baik, maslahat, famdihi, silahkan lakukan. Kalau itu perbuatan, silahkan ucapkan. Kalau itu perkataan. Kemudian kata Rasul, fa in kana ghayya fantahi anhu. Tapi kalau ternyata setelah direnungkan, ditadaburi, bahkan dimusyawarahkan, dampaknya tidak maslahat, dampaknya malah madarat, bukan mencerahkan, malah menyesatkan, maka kata Rasulullah SAW, fantahi anhu, jangan sekali-kali dilakukan, jangan sekali-kali diucapkan, kalau memang itu berupa ucapan gitu. Maka kunci utamanya adalah memang hadis tadi, tadabbar akibatahu gitu, kata Rasulullah. Falyaqul khairan aw liyasmut,
Tapi maknanya adalah direnungkan dan difikirkan terlebih dahulu gitu ya. Ya hadirin dan hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka poinnya dari masalah fudulul kalam, berlebihan dalam berbicara ini bukan berarti kita harus nakar dengan waktu, misalnya berapa menit bicara dan lain sebagainya. Akan tetapi kita harus menakar dan mengukur pembicaraan kita sesuai dengan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam firman-Nya atau melalui hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, di mana secara umum kita bisa melihat selama perkataan kita itu baik, maslahat, manfaat untuk kita dan umat, maka jangan pernah ditahan pembicaraan itu, karena kita diwajibkan untuk berdakwah gitu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah dan seterusnya. Bahkan kalau kata Imam Fathiyah kan, kata beliau, ad-da'watu wazifatun la tanfakku an aktafina. Bahwasanya kata beliau, dakwah itu mengajak orang pada kebaikan itu merupakan tugas suci yang tidak akan pernah boleh kita lepaskan dari pundak kita masing-masing. Di setiap orang dari kita punya kewajiban untuk berdakwah, untuk mengajak sesama kita, tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang sudah kita ketahui jangan dipegang sendiri, diamalkan sendiri, tapi kita berupaya untuk menciptakan kesolehan sosial ya. Diawali dengan diri sendiri, kemudian keluarga sendiri. Jangan sampai mengajak orang lain, keluarga terbengkalai. Secara teori dakwah itu tidak akan menguntungkan untuk perjalanan dakwah, tidak akan mendukung perjalanan dakwah. Karena biasanya orang yang mengajak kepada kebaikan akan senantiasa dilihat kekurangannya. Itu. Saat ada kekurangannya, maka orang yang mengajak pada kebaikan itu tidak akan pernah bisa dilihat kebaikannya atau kelebihannya. Yang akan senantiasa dilihat dan dimunculkan adalah keburukannya. Ngajak saja pada kebaikan. Lihat tuh keluargamu sendiri, lihat tuh anakmu dan lain sebagainya. Maka terkait dengan hal ini ada pepatah yang disampaikan oleh Allah Karim Imam Hasan Al-Banna, ya, kata beliau, aslih nafsaka wad'u ghairak gitu. Bahwasanya kata beliau, perbaiki dirimu kemudian baru ajak orang lain gitu. Tapi bukan berarti misalnya ketika belum baik kemudian tidak mau menjadi pendai ngajak, tidak. Itu pemahaman yang salah. Gitu. Itu pemahaman yang salah. Kalau nunggu baik, ya kapan baiknya? Tidak ada orang yang sempurna. Dalam hal ini, itu sebagai motivasi bahwasanya ketika kita ngajak orang lain pada kebaikan, jangan sampai kita seperti lilin. Ya, orang lain tercerahkan, kita hancur. Kalau firman Allahnya, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian mengajak orang lain pada kebaikan, menyuruh orang lain pada yang ma'ruf, wa tansawna anfusakum, sementara kalian lupa pada diri kalian gitu. Maka sekali lagi bahwasanya fudulul kalam atau pembicaraan yang berlebihan yang dimaksud di sini adalah pembicaraan yang tidak distandarkan, yang tidak diukur gitu ya, dengan ukuran yang benar sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan firman-Nya ataupun juga melalui hadis Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh diam dari kebaikan dan kita tidak boleh berbicara kebatilan. Itu. Kebaikan harus kita sampaikan, kebatilan kita hentikan dari membicarakannya. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berkaitan dengan fudulu di sini, fudulul mukhalatah atau berlebihan dalam bersosialisasi, dalam berinteraksi, dalam bermuamalah, dalam berteman. Nah, ini bukan berarti bahwasannya kita itu tidak boleh bersosialisasi, tidak boleh berinteraksi, enggak. Tapi di sini maksudnya adalah bahwasanya kita tidak pilih-pilih dalam berinteraksi, dalam bersosialisasi, dalam berteman gitu. Kenapa? Sebab pada dasarnya bahwasanya kata para ulama ahli ilmi, as-sahibu sahib. Teman kita itu bagaikan magnet. Dia akan menarik temannya.
In kana khairan fa khairun, wa in kana syarran fa syarrun. Kalau ternyata temannya baik, maka insya Allah akan membawa pada kebaikan. Kalau sebaliknya, maka akan membawa pada yang sebaliknya juga. Mungkin sering kita dengar pepatah bahwa ketika seseorang bergaul dengan tukang minyak wangi, paling tidak, walaupun tidak ikut menjual minyak wangi, dia akan kebagian wanginya paling tidak. Tapi kalau dia bergaul dengan tukang pandai besi misalnya, walaupun dia bukan seorang ahli pandai besi, paling tidak dia akan kebagian apanya? Debunya dan seterusnya gitu. Maka Rasul menasihatkan kepada kita dalam hadisnya, kata Rasul, almar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalilu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya setiap orang itu kualitas keberagamaannya akan sangat ditentukan dengan partnernya, dengan rekanannya, dengan khalilnya, atau dengan soulmate-nya, katakanlah begitu. Ya. Tidak hanya sekedar kenal, tapi soulmate. Biasanya kalau soulmate mah saling mempengaruhi. Ya, bukan hanya sikap, tapi juga cara berpikir, pola pikir gitu. Falyandur ahadukum man yukhalilu, kata Rasulullah. Maka karena teman itu akan saling mempengaruhi, kata Rasul, falyandur ahadukum man yukhalilu. Maka hendaklah setiap orang itu melihat, memperhatikan, menilai siapa sesungguhnya yang menjadi temannya. Gitu. Sehingga para ulama seringkali menasihatkan bahwa kalau kita mau hidup di satu tempat, mau pindah ke satu tempat, atau beli rumah di satu tempat, maka kata beliau, yang harus diperhatikan terlebih dahulu sesungguhnya adalah bukan kondisi rumahnya atau apa, tapi lihatlah lingkungan sekitarnya. Maslahat atau tidak untuk masa depan keturunannya, putra dan putrinya. Karena tidak mungkin putra dan putrinya dikeramai di rumah. Pastinya akan bersosialisasi, sehingga nantinya dengan siapa dia akan bersosialisasi, dengan siapa dia akan berteman. Kalau berteman dengan yang baik, ya alhamdulillah. Maka dalam hal ini bahwasanya berkaitan dengan fudulul mukhalatah, berlebihan dalam bergaul, ini maknanya bukan berarti tidak tahu waktu, tapi dalam hal ini tidak selektif, katakanlah begitu ya. Tidak selektif dalam berteman. Kita harus selektif senantiasa dalam berteman itu. Ya, sehingga salah satu yang membuat seseorang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah su'ul musahabah. Dia buruk dalam pertemanannya. Artinya berteman dengan yang tidak baik gitu. Ya mungkin contohnya saya sering kali suka membuat contoh itu inilah paman Rasul ya, Abu Thalib. Ya, Abu Thalib. Ya. Beliau itu adalah tentunya membackup dakwah Nabi SAW sangat luar biasa di dalam ini. Tapi ada teman akrabnya, kalau tidak salah di kisahnya itu si Abu Lahab dengan Abdullah bin Ubay kalau tidak salah. Sehingga suatu ketika Rasulullah SAW datang ke rumah beliau Abu Thalib dan mendapatkan Abu Thalib sedang dalam keadaan ihtidhar atau sakaratul maut. Kemudian Rasulullah segera menghampirinya karena khawatir kalau pamannya Abu Thalib akan wafat dengan tanpa membawa kalimat tauhid gitu ya dalam hal ini. Kemudian Rasulullah menghampirinya sehingga si soulmate-nya tadi yang berdua itu minggir juga. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada pamannya Abu Thalib, kata Rasulullah, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha amam Allah. Kata Rasulullah, wahai pamanku, katakan untuk yang terakhir kalinya saja kalimat tauhid, yakni la ilaha illallah. Kalau engkau mengatakan kalimat itu untuk yang terakhir kalinya walaupun, maka pasti aku akan sanggup berhujjah untukmu nanti di hadapan mahkamah Allah. Aku akan sanggup menolongmu nanti di hadapan mahkamah Allah. Tapi sayang, si soulmate-nya tadi si Abu Lahab bin Ubay segera merapat juga ke Abu Thalib. Kemudian kata si Abu Lahab, ya Abu Thalib aturidu an tamuta ala ghairi millati Abdul Muthalib gitu. Wahai Abu Thalib, apakah engkau ingin wafat, ingin mati dengan tanpa membawa ajaran Abdul Muthalib? Kan begitu ya? Gitu. Kalau Abdul Muthalib tentunya bukan ya ajaran tauhid kan begitu. Sehingga ya ketika ditanya begitu, apakah engkau ingin wafat dengan tanpa membawa ajaran Abdul Muthalib? Apa jawab Abu Thalib? La. Aku tidak mau wafat dengan tanpa membawa ajaran Abdul Muthalib. Apa yang terjadi setelah itu? Qadarullah, Abdul Muthalib wafat.
dengan tanpa mengucapkan terlebih dahulu kalimat tauhid la ilaha illallah, sehingga Rasul sangat bersedih ketika itu. Kemudian kalau tidak salah muncullah firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kata Allah, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak akan pernah sanggup memberikan hidayah kepada siapapun, hatta sekalipun orang itu paling engkau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah, zat yang maha kuasa, zat yang maha berkuasa, berbaginya hak prerogatifnya saja untuk memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Tapi yang dimaksud hidayah di sini adalah hidayah taufik, gitu. Makanya kata Dr. Aid Al-Qarni, hidayah itu ada dua secara umum. Ada hidayah irsyad berupa nasihat, bimbingan, arahan. Itulah hak para anbiya, itulah hak para rasul, itulah hak para pewaris rasul, yakni para ulama, guru kita, ustadz-ustadz kita, para dai-dai kita yang menyampaikan nasihat kepada kita, ya itulah hak mereka. Itu yang disebut dengan hidayah irsyad. Siapapun berkewajiban untuk menyampaikan itu, mendakwahkan itu. Tapi untuk hidayah yang kedua, yakni hidayah taufik, itu hanyalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pernah berhak untuk ditanya, kenapa Allah memberikan hidayah ke sini tidak. Tidak itu. Kata Allah dalam firman-Nya, la yus'al wa hum yus'alun. Allah tidak berhak untuk ditanya, kenapa ke sini begini, ke sini begini. Kenapa ini berikan hidayah, ini tidak, gitu. Sehingga kalau kita lihat misalnya betapa sulit hidayah itu kalau melihat peristiwa Abu Thalib. Tapi kalau melihat siapa masuk Islamnya Umar, ya betapa mudah. Nah, kalau tidak salah mendengar 5 ayat dari surat Thaha, ya maka qadarullah dengan izin Allah masuk Islam. Dan Umar bin Khattab kan jawara Arab, ya, boro-boro membackup dakwah Nabi. Tapi justru dia itu seringkali menyakiti umat Islam. Tapi saat Allah menghendaki, ya, tapi tidak berhak ditanya kenapa kesini begini. Kan secara logika mah harusnya Abu Thalib tuh yang membackup dakwah, yang diberikan hidayahnya. Tapi ternyata Umar bin Khattab, ya seperti itu. Maka dalam hal ini bahwasannya hadirin wa hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita untuk senantiasa menjaga pertemanan kita dengan siapa kita berteman, menjaga juga pembicaraan kita. Hubungannya dengan kondisi hati kita, bahwasanya secara umum hati kita akan berkarat dan bermasalah, berpenyakit dengan maksiat. Maksiat itu bisa dilakukan oleh pembicaraan, juga bisa muncul melalui pertemanan yang tidak selektif. Makanya kata beliau, sumumul qalbi arba'atun. Racun daripada hati itu 4. Fudulul kalam, berlebihan dalam berbicara, fudulul nazar, berlebihan dalam memandang, fudulul ta'am, berlebihan dalam makanan, dan juga fudulul mukhalatah, berlebihan dalam bergaul. Tapi saya baru menyampaikan 2, al-kalam dengan al-mukhalatah. Yang duanya lagi belum sempat disampaikan tidak sempat disampaikan dalam kesempatan kali ini. Ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Tentunya apa yang saya sampaikan, yang saya pahami dari referensi yang saya miliki, kemudian disampaikan kembali. Bukan segalanya, bukan ya. Marilah kita gali lagi bersama sehingga kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang syariat Islam yang kita yakini kebenarannya. Kemudian kita berupaya maksimal mujahadah nafsi untuk memunculkan amal dari ilmu yang kita miliki sampai akhir hayat nanti mendapatkan predikat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anibni Abbas royatu sallallahu alaihi wasallam saudah waliwa'uhu abyad. Sesungguhnya bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu warnanya putih dan panjinya berwarna hitam. Dalam kemudian hadis yang lain dikatakan maktubun alaih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahwa sesungguhnya tertulis di dalamnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat yang antum-antum itu semua hidup dengan itu, kalimat yang antum-antum semua ingin mati dengan itu, dan kalimat yang antum-antum semua pengen hidup lagi dengan itu. Dalam hati kibarkan tinggi-tinggi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan bendera suci bersama panji Nabi, ayo jaga NKRI dari para pembenci. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.